Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Troy Alfianus Nakadama, Guru Seni Budaya di SMA Negeri 1 Sembawa sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dalam Merdeka Belajar, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda atau berorientasi pada murid. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat murid. Semboyan Ki Hajar Dewantara, peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Artinya, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Artinya, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya, guru harus bisa memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Pendidikan budi pekerti. Yang pertama, keseimbangan hidup antara cipta rasa dan karya. Yang kedua, murid dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Yang ketiga, murid mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan salah satu bentuk sekolah memperhatikan minat dan bakat murid dengan murid memilih sendiri ekstrakurikuler yang akan diikuti dan sekolah hanya memfasilitasi. Murid belajar sesuai dengan kodrat zaman. Salah satu contoh pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman adalah kartu pelajar murid yang terhubung dengan aplikasi e-library atau perpustakaan digital yang dapat terhubung dengan seluruh kartu pelajar peserta didik di SMA Negeri 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Murid di sekolah sudah dibiasakan dengan teknologi dalam pembelajaran. Setiap murid sudah memiliki perpustakaan digital sehingga tugas dan portofolio yang diberikan oleh guru bisa dimasukkan ke dalam e-library mereka masing-masing. Pembelajaran dilakukan tidak harus selalu di kelas, tetapi bisa juga dilakukan di luar kelas. Hal ini membuat murid merasa senang dalam proses pembelajaran karena pembelajaran yang dilakukan bervariasi. Pembiasaan kegiatan budi pekerti bisa dilakukan dengan kegiatan zikir dan sholat duha bersama. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, masih banyaknya guru yang kurang menguasai teknologi dalam membuat model pembelajaran yang bervariatif. Solusi yang akan dilakukan, yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif di kelas agar murid lebih tertarik lagi dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, workshop, ataupun mengikuti program pemerintah tentang kurikulum merdeka, sehingga guru lebih bisa memahami pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan selalu mempelajari teknologi terbaru sehingga guru tidak akan tertinggal dengan murid.
Demikian penyampaian demonstrasi kontekstual dalam pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya Troy Alfianus Nakadama mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.